Kalau begitu lewat jalur belakang aja Pak Dek. Lu pun nenek moyang pun sorga kalau lewat jalur belakang. Tidak ada saudara. Itu di dunia yang jalur belakang. Masuk sorga hanya lewat Yesus. Tidak ada jalur belakang. Orang dalamnya juga tetap Yesus. Saudara. Tidak bisa lewat yang lain. Amin kok. Enak lewat jalur belakang. Lu pikir ini mau pilih kalau lewat jalur belakang. Atau lu mau pilih metu perumah kalau lewat jalur belakang. Soalnya bisa lihat muka karena bab topung kumis tol taban lu ikut jalan setapak. Tidak bisa. Tetap kamu harus lewat Yesus. Kalau bicara keselamatan. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pribadi mana yang bilang seperti ini? Kalau bukan dia Allah, saudara. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Dia punya otoritas yang luar biasa kalau bicara sorga. Nah, karena berkaitan dengan ini, ada dua komentar di YouTube-nya Paket, saudara. Waktu Paket menanggapi video podcast Dr. Richard Lee, dan juga Pendeta Gilbert, dan dengan tegas Paket katakan bahwa bicara keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Mau ke sorga harus melalui Yesus Kristus, tidak bisa lewat yang lain, saudara. Lalu ada yang berkomentar begini, dan ini berkaitan dengan poin ketiga ini, bahwa ia pergi menyediakan tempat, saudara ya. Komentar itu bilang begini, memang ada yang bilang di Paket bahwa untuk apa sih menanggapi komentar-komentar begini? Justru bagus, saudara, kita menginjil. Amin. Ini bagus, dan saudara juga akhirnya belajar toh. Nah, ini komentar bilang begini, pernahkah Yesus bilang, akulah yang punya sorga? Mana ayatnya? Baru dia bilang Paket tuh, pret kamu tuh, maksudnya kampret loh, gitu kan. Nah ini bagaimana dengan pertanyaan ini Paket? Ya, memang kalau kita lihat secara eksplisit saudara ya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah yang punya sorga. Tidak pernah ada kalimat Yesus mengatakan akulah yang punya sorga. Tapi ada banyak data saudara yang menunjukkan bahwa Yesus punya otoritas dan kuasa penuh kalau bicara tentang sorga. Salah satunya yang mana? Salah satu yang kita bahas ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ sediakan tempat bagi kamu. Aku akan datang kembali bawa kamu ke sana. Lalu yang ayat 1 tadi bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu bicara otoritas Yesus. Itu bicara otoritas dan kuasa Yesus kalau bicara tentang sorga. Amin. Memang dia tidak pernah bilang, akulah yang punya sorga seperti tadi yang bertanya. Dia tidak ngomong begitu, saudara. Tapi ada banyak data, saudara, yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Ya, waktu dia bicara tentang sorga yang menunjukkan bahwa dia punya otoritas penuh atas sorga. Ya, ada beberapa ayat, saudara, misalnya. Tadi kita sudah baca tuh Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Coba ayat yang lain. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia Yesus yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Anak manusia ini sebutan untuk Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Dia dari sorga dan dia punya otoritas penuh kalau bicara sorga. Amin, saudara. Apalagi Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa di situ saudara? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Bukan hanya sorga, bumi juga. Sorga dan bumi saudara. Yesus punya kuasa di situ. Lalu bisa-bisanya lu bilang saya pret. Dan bilang mana buktinya ya saudara? Yesus bilang aku punya sorga. Ini data-data menunjukkan dia punya otoritas penuh, kuasa penuh kalau bicara tentang sorga. Mau pergi sorga hanya harus lewat dia, tidak bisa lewat yang lain. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa di mana? Di sorga. Nah untuk di sorga harus melalui Yesus, saudara. Dia punya kuasa penuh, otoritas penuh. Kalau bicara tentang sorga, harus melalui dia. Yesus bilang begini, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia serahkan pi Bapa, Bapa di mana? Bapa di sorga. Mau di mana leh? Tapi mesti jawab supaya kita juga belajar toh. Apalagi Lukas 23 ayat 43 ini salah satu penjahat ya di samping Yesus. Yesus bilang begini kepada dia ya, pakai tidak tahu yang kanan atau di kiri ya, karena tidak dijelaskan di sini. Ada yang pengkhotbah yang dengan semangat bilang yang baik itu yang kanan. Torar mana kusanarana baca su, tidak ada.
Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu apa hubungan Firdaus dengan sorga, Pak? Nah, kata Firdaus di situ, saudara-saudara ya, itu bukan Firdaus mini, maksudnya Daus mini, artis. Bukan. Firdaus di situ, saudara, itu dari kata Yunani paradeisos. Dari paradeisos di sini menurunkan kata paradise yang berarti sorga. Siapa yang pret sebenarnya? Tapi sudahlah, saya terima ya, terima saja, harus begitu. Orang maki kita harus terima. Intinya kita jelaskan dulu, begitu. Ini saya pakai tidak sempat menanggapi waktu jalan sore, tidak sempat. Makanya tanggapi di sini. Karena sudah jalan sudah hari karena khotbah 2 hari. Ya besok harus jalan ya. Iya, Firdaus di sini dari kata Yunani paradeisos ya menurunkan kata paradise yang berarti sorga, saudara. Lalu juga pengalaman Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang keempat. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang keempat juga Rasul Paulus bilang begini. Aku tahu tentang seorang Kristen, ini dia sebetulnya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah dalam tubuh atau aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini pasti timbul pertanyaan lagi. Berarti sorga ada tingkatan-tingkatan pakai. Kok ini pakai tingkat yang ketiga dari sorga? Nah, memang dalam alam berpikir orang Ibrani, ya, tingkat pertama itu, ya, kan bahasa asli sorga, ya, dalam bahasa Ibrani itu juga bisa sorga, bisa langit, saudara, dia punya arti. Nah, tingkat yang pertama menurut orang Ibrani, saudara, langit atau atmosfer itu tingkat 1. Nah, tingkat 2 itu, saudara, bintang-bintang, ya, matahari atau planet-planet itu tingkat yang kedua. Nah, tingkat yang ketiga itu tempat di mana Allah tuh berdiam, yaitu sorga. Makanya di sini katakan diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi kalau kita perhatikan, saudara, di sini ayat 2 bicara sorga, tapi terus ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu entah dalam tubuh entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Tadi bicara tentang tingkat ketiga dari sorga, atau Paulus bicara tentang sorga lalu masuk ayat yang keempat bicara tentang Firdaus. Berarti sorga dan Firdaus sama. Firdaus itu ini sorga tuh. Begitu, saudara. Jadi kesimpulannya, saudara, ya, Yesus tuh yang punya sorga, saudara, ya. Ia berasal dari sorga, ia memiliki kemuliaan dan otoritas di sorga, ia menyediakan tempat di sorga, dan untuk ke sorga pun harus melalui dia, tidak ada jalan lain. Amin, saudara. Jadi secara teologis dan alkitabiah, Yesus adalah pemilik dan raja sorga. Jadi yang komentar saya pret, pokoknya kamu harus dengar ini malam ya. Ini tanggapan saya. Lalu yang kedua, ini ada yang kedua. Karena saya bilang tidak ada jalan lain selain Yesus. Mau pergi sorga harus lewat Yesus. Tidak bisa lewat yang lain. Lalu dia berkomentar begini. Kalau begitu lewat jalur belakang aja Pak De. Lu punya nenek moyang pun sorga kalau lewat jalur belakang. Tidak ada, saudara. Itu di dunia yang jalur belakang. Masuk surganya hanya lewat Yesus. Tidak ada jalur belakang. Orang dalamnya juga tetap Yesus. Saudara. Tidak bisa lewat yang lain. Amin kok. Enak lewat jalur belakang. Lu pikir ini mau pilih lipo kalau lewat jalur belakang. Atau lu mau pilih metu perumah kalau lewat jalur belakang. Soalnya bisa lewat muka karena bab tua pun kumis tol taban lu ikut jalan setapak. Tidak bisa. Tetap kamu harus lewat Yesus. Kalau bicara keselamatan, bicara yang lain kamu bisa lewat jalur belakang. Amin. Bicara yang lain kamu bisa lewat jalur belakang. Tapi kalau keselamatan hanya melalui satu pribadi, satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Makanya saudara-saudara, Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, maksudnya Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, maksudnya Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hanya melalui Yesus, saudara. Kisah pasal 4 ayat 12 bilang apa, saudara? Kisah pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Roma 3 ayat 23-24. Roma pasal 3 23-24. Perhatikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24, perhatikan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa di situ, saudara? Penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya hanya melalui dia. Tidak ada jalan lain, jalur belakang, lupunan moyang, tidak ada. Hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Nah itu 2 komentar di YouTube-nya Paket, yang Paket harus tanggapi.